gitu aku konseling sama kau kayak masa kau konseling Ya, kita sih. apa sih kayak aku tahu kok misalnya kan kita bisa sharing. Ini bagian dari mata kuliah aku sih, bukan konseling itu. Tapi tenang, ini enggak gimana ya? Ini tetap serius ya. Aku bakal dengerin kau, bukan hanya formalitas aja. Oke. Jadi santai aja, anggap kita lagi ngobrol biasa gitu. Ya sih, cuma kadang awkward karena kalau paksa kan kita nggak ngobrol biasa. Cuma aku ngerasa tertarik sih, kayak mana kuliah kamu jauh, jadi kayak gimana sih konseling itu gitu. Jadi kayak masalahku kasih tahu, aku bisa bantu aku meraih masalah aku kan, gitu nanti. Ya sih wajar. Aku juga tadi sempat deketan tahu. Jadi ya nggak boleh kurang-kurang ini. Oke. Tapi serius lah, aku bilang makasih untuk Dila yang kamu udah desain waktu kau buat aku nih, gitu kan. Aku tahu kau tuh orangnya nggak gampang ya cerita soal perasaan kau. Nah, setelah kita deket sih, aku tanya gitu ya. Jadi aku apresiasi kau sih, karena udah mau datang ke sini. Jujur agak ragukan gitu. Biasa kayak kita biasa kalau cerita ya konteksnya cerita aja kayak sharing. Ini kayaknya rasaku lebih formal dan lebih terarah, tapi aku bakal merasa excited kali karena memang aku lagi butuh buat ngobrol sama orang. Nah itu bagian yang paling penting sih. Kamu itu udah ambil langkah pertama. Itu udah berani banget sih menurut aku dulu. Makasih aja. Oke, jadi sebelum kita mulai, aku tuh kau mau tahu satu hal lah. Apapun yang kamu ceritain sama aku di sini tuh aku nggak akan menghakimin kau. Nggak ada istilah yang kau itu salah atau lebay. Jadi di sini aku buat dengerin kau, terus bukan buat ceramain kau gitu. Nah, Ya sudah, soalnya itu yang aku butuhin. Aku takut kayak misalnya kita cerita kayak pistol kali kayak nggak penting kita itu ceritain kan. Terus kayak orang merasa kayak itu aja aku nggak bisa gitu. Iya. Aku memang menjaga hal-hal yang kayak gitu kan nggak enak gitu daripada seperti itu misalnya kita lagi merasa gak enak. Nah di sini tuh nggak bakal ada lah terjadi kayak gitu yang kamu rasain itu nyata dan ada alasannya. Kita cari tahu alasannya bareng-bareng. Oke. Ya. Oke, aku jelasin ya kita mau ngapain. Ya, langsung aja dong. Jadi kita tuh akan melakukan konseling individual. Jadi konseling individual itu ya antara aku sama kamu doang. Jadi dimana kita itu akan membahas masalah kamu. Nah di sini aku akan dengerin kamu. Terus di sini juga bakal lebih banyak ngomong itu kamu gitu loh. Justru kau juga lebih banyak cerita dan aku bantuin kamu mikirin gimana solusinya dari sudut pandang yang mungkin kamu tuh belum kepikiran gitu dia. Kayak aku bilang tadi kayak sharing tapi lebih struktur ya. Benar. Jadi ya ini bisa dibilang curhat tapi bukan curhat gitu loh karena dia terstruktur gitu kan. Ada konteksnya. Jadi kita akan cari strategi yang konkret lah yang bisa kamu pakai setelah sesi konseling kita ini. Jadi nggak cuma kamu tuh ngerasa lega doang, tapi juga punya alat buat ngadepin masalah kamu juga. Jangan merasa ini cara yang untuk itu pasti kayak ya bisa kayak kan sampai tugas kuliah kau tapi aku juga berdampak ya kan. Oke, jadi sebelum kita lanjutin, aku tuh mau jelasin ada beberapa asas nih. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Seperti yang aku kasih tahu tadi, kamu kan banyak nih cerita sama aku, jadi kamu bisa pastiin dan aku juga bisa meyakinin kamu bahwasanya semua yang kamu ceritain sama aku itu tersimpan rahasia dan tidak aku berikan atau informasi itu kepada orang lain. Cukup hanya aku dan kamu. Terus yang kedua itu kesukarelaan. Nah dengan kamu datang sendiri ke sini itu bentuk kesukarelaan kamu. Yang selanjutnya itu asas keterbukaan, di mana kamu itu terbuka. Karena aku tadi minta supaya kamu bercerita sama aku, jadi kamu bebas gitu terbuka apapun yang kamu rasain kepada aku. Gitu. Cuman jika nanti ada hal yang mengganggu lah untuk diri kamu ya mungkin aku akan memberitahukan kepada orang lain jika itu mengganggu keselamatan kamu doang sih. Ya aman sih kalau itu artinya aku pastinya aku mau karena aku dari sini dengan sukarela ya kayak program tadi. Iya. Jadi pasti aku mau nyampaikan segala sesuatu halnya itu dengan jujur dan terbuka sama kau aja. Oke. Jadi kita buat kesepakatan kecil dulu nih Dil ya. Jadi proses konseling kita itu berjalan 30 sampai 40
nih selama prosesnya. Jadi HP kamu nggak tolong aku, nggak tolong silent gitu loh. Kalau kamu capek dan nggak nyaman, bilang aja ke aku ya. Iya, siap. Nah, supaya kamu tuh nggak bingung kita mau ngapain, aku kasih gambaran singkat nih mengenai alurnya. Pertama, kita udah lakuin ini, ngobrol santai dulu nih, udah kan kita lakuin yang pertama. Terus kita akan gali cerita kamu tuh lebih dalam, apa yang kamu rasain, kenapa ini bisa terjadi, dan apa yang bikin itu terus ada dalam pikiran kamu. Terus setelah itu kita tentuin bareng arah yang kamu mau. Terus kita latih cara berpikir baru yang lebih helpful gitu lah. Terus dan terakhir kita buat rencana konkret yang bisa kamu lakukan gitu. Gimana? Ada pertanyaan Dil? Gak ada sih sejauh itu. Jadi kayak kita ngobrol, cari sama-sama solusinya, gitu kan. Buat nanti langkah konkret yang terakhir bakal berlaku. Jadi kayak sih gak ada yang mau bertanya ini masuk akal semua. Boleh kan langsung mulai aja. Oke, sekarang kamu udah siap belum? Atau ada yang masih mengganjal yang mau tanya dulu nggak? Sejauh ini aku merasa aman aja, udah cukup jelas yang aku jelasin, jadi udah bisa kayak kita mulai langsung aja. Oke, kamu ada rasa deg-degan atau gimana gitu? Deg-degan sih, jauh kayak ya. Ini kan lebih formal aku rasa. Kayak kita biasa ngobrol sharing cerita asal ya kan. Deg-degan itu dari kamu sendiri dan terbuka sih. Iya. Mulai ya. Oke ya. Sebelum kita masuk ke masalahnya nih, aku pengen kenal kamu dulu Dil. Ya, mungkin selama kuliah kita nggak kenal-kenal banget ya. Setelah ini baru kita kenal. Jadi di luar kuliah itu, kamu tuh orangnya gimana sih Dil? Atau teman-teman nilai kamu atau bilang soal apa tentang kamu? Nah, kebanyakan nih kalau misalnya di luar tuh kayak dilihat orang tuh sebagai orang yang pendiam. Tapi jujur, aku pendiam tuh lebih kayak udah kan kita berteman kayak yang lain juga udah aktif gitu. Jadi aku belajar mengambil plus aku merasa care gitu sih sama teman-teman. Kayak kalau udah semua terlalu kayak ribut apa enggak seperti itu gitu. Jadi kayak aku lebih suka ngamatin gitu. Terus aku tuh tipe yang sering menjadi tempat curhat gitu karena aku yang suka ngamatin tadi. Terus aku tuh jujur aku tiap kali sama kawan-kawan aku, tapi kalau aku sama orang tuh yang paling bisa aku kasih itu perhatian sama mereka gitu. Karena aku tuh tipe anaknya tuh gak terlalu suka menonjol gitu sih kalau aku. Oh, Benar, aku lebih suka yang memahami. Jadi tuh kamu nyaman dengerin orang lain, tapi kurang nyaman jadi pusat perhatian gitu ya? Kayaknya bisa disimpul kayak gitu sih ya. Oke. Kayak kalau misalnya kayak aku ngobrol satu-satu nih sama kamu atau nih share topik teman aku nyaman aja kayak bisa jadi diriku yang terbuka. Tapi kalau misalnya aku ngomong dalam konteks di kelas atau ke orang-orang yang aku nggak terlalu dekat gitu, aku bakalan yang kayak kurang nyaman lah, rasanya kayak beda aja gitu. Kayak semua mantan aku tuh kayak bakal ngejudge aku kayak gitu. Berarti kamu berpikir orang itu ngejudge kamu Ya. Kayak semua mata orang itu hakimin aku gitu ya. Aku gak bisa jadi pusat perhatian juga ini ya. Itu benar-benar berat banget sih. Kata-kata itu dari mana Dil? Apa pengalaman tertentu yang bikin kamu ngerasa kayak gitu? Aku boleh tahu nggak? Aku gak tahu sih jauh mulai kapan. Mungkin terakhir kali dari ingatan aku tuh mungkin sekitar di SMA. Jadi pas di SMA itu aku pernah presentasi. Terus karena aku merasa nggak nyaman jadi apa ya, jadi center, jadi katakan di situ aku jadi blank. Oke, aku udah mempersiapkan gitu, tapi pas di depan gitu aku mau presentasi jadi blank. Gak tahu kenapa tiba-tiba blank aja. Terus karena aku blank dan kayak gugup, kalau aku jadi tertawa gitu, jadi bahan candaan. Karena aku paham kalau misalnya mereka nggak maksud gitu, cuman aku jadi udah gak nyaman. Jadi karena itu kalau aku mau presentasi itu kayak apa ya, berulang-ulang di kepala aku, kayak jadi ketakutan aku kayak nanti diganti gitu. Oh, aduh pasti itu nyakitin banget ya Dil ya. Dan menurut aku wajar banget kalau pengalaman segitu terus muncul itu di kepala kamu, nempel di kepala kamu. Menurut aku tuh kamu tuh gak lebay, cuman lagi apa ya, lagi kirim beban dari pengalaman yang menyakitkan. Makasih yang jauh udah kayak ngertiin aku, soalnya aku kayak biasanya kalau misalnya kayak udah lah kayak itu gak terlalu begini tuh kan
maksudnya ya udah lewat kejadiannya, sekarang aku udah mau ngertiin sama apa perasaan aku gitu. Dia aku mau jujur ya, ubah cara pikir yang udah lama terbentuk itu gak instan. Kamu sendiri apa yang paling kamu takutin kalau coba ngadepin kecemasan ini? Maksudnya kalau misalnya takutin, mungkin kayak bisa takut gitu aja. Oke, kayak takut kalau misalnya apa gimana ya? Takut kalau misalnya ternyata aku tuh memang tipe orang yang udah nggak bisa deh, nggak bisa gitu. Jadi kayak seberapa pun aku udah usaha gitu, tetap aja gagal gitu. Jadi itu sih yang paling aku cemasin dan takutin sejauh ini. Rasa takut itu yang kamu sebutkan tadi masuk akal banget sih. Tapi nanti kita periksa bareng ya, apakah rasa takut itu berdasarkan fakta atau cuma asumsi kamu sendiri aja yang belum tentu benar. Mau coba nggak? Boleh saja. Yang pasti kita di sini nggak akan ubah siapa kamu. Kamu tetap Bila yang pendiam, dan tempat curhat teman-teman kamu. Yang kita latih itu cara berpikir kamu pas ngadepin situasi. Contohnya kayak kamu bilang yang menonjol itu, yang pas presentasi itulah. Kita akan ubah berpikir kamu pada saat itu aja, supaya rasa cemasnya itu gak cepat, gak sampai ngambil alih diri kamu gitu. Paham ya? Jadi kayak itu pikiran aku lah yang mempengaruhi aku selama ini. Benar. Jadi kayaknya nggak mau mengatur. Oke sih. Oke. Jadi coba kita rekonstruksi situasinya nih. Waktu kamu tahu ada jadwal presentasi minggu depan nih misalnya ya, pikiran pertama apa yang langsung muncul di otak kamu tuh, di kepala kamu? Biasanya kayak mana nih kayak gini, mungkin semacam panik ya jalan kayak mana nih gitu. Aku harus kayak mana gitu, kayak deg-degan pastinya. Terus kadang lebih ke nggak bisa tidur, apalagi kalau udah makin dekat waktunya jam. Saya apalagi mau bilang kayak nanti takutnya udah lagi kayak kemana lagi gitu. Jadi nanti aku ujung-ujungnya apa ya, menghindari itu kayak misalnya aku minta tolong kawan aku untuk gantiin bagian aku gitu. Mungkin aku bisa di part-part yang aku gak terlalu banyak ngomong gitu. Mungkin cukup jadi moderator aja kan ya. Jadi kayak gak kalah banyak ngejelasin materi, cuma buka sama arah-arah gitu. Terus aku kadang aku kayak memang sih kadang sakit paniknya jadi kayak sakit perut kan, mual, jadi kayak sakit gitu. Jadi kayak tapi kadang suka pura-pura sakit gitu biar jadi kayak enggak. Nah, berarti itu berdasarkan pikiran kamu tadi kan yang tulis tadi. Nah, itu namanya pikiran otomatis. Muncul cepet banget kayak refleks gitu. Bahkan sebelum situasinya benar-benar terjadi. Seperti kamu bilang kayak, oh mau presentasi ini minggu depan, terus sakit perut duluan gitu kan. Nah, terus setelah pikiran itu muncul, kamu merasa gimana? Kalau misalnya itu muncul kayak gitu sih aku kayak aku bilang tadi sih Hindarin ya, hindarin pakai suruh temen gitu ya. Oh, berarti polanya gini, ada trigger nih, yaitu info presentasi ya. Muncul pikiran otomatis negatif nih yang kamu bilang tadi. Terus kamu ngerasa cemas dan akhirnya kamu menghindari situasi itu. Kamu ngeliat polanya enggak? Kayak aku bilang sih tadi lebih ke otomatis ya, jadi kayak respon aku tuh otomatis udah kayak gitu. Rantai otomatis gitu. Benar, udah kayak apa ya, simpelnya kayak gitu aja. Jadi aku tuh udah nggak sadar kalau memang itu polanya, memang yang ini udah secara langsung aja ya kayak gitu. Oke, dan yang bikin masalah penghindaran itu justru bikin kamu itu cemasnya itu makin kuat gitu. Karena kamu nggak pernah ngasih kesempatan ke diri kamu sendiri buat ngebuktiin bahwasanya pikiran kamu itu salah. Itu yang kita ubah di sini dia. Lebih berpikiran aku ya. Sebenarnya semuanya asumsiku. Bener. Nah, kapan biasanya kecemasan itu paling berasa gitu? Biasanya tuh kalau aku mungkin kayak 2 atau 3 hari sebelum jadwal presentasi apa? Iya, 2-3 hari gitu sebelum memang waktunya aku harus presentasi gitu. Biasanya kalau udah di hari besoknya tuh itu udah fix sekalian tuh malamnya masih jadi uring-uringan. Terus itu pikiran jadi susah tidur loh kayak aku
penting-pentingku aja. Terus kayak di hari-harinya tuh namanya kayak jadi apa ya, nggak bisa tidur kan. Kayak paginya tuh aku jadi pusing bangunnya, terus juga badanku jadi kayak nggak enak gitu. Apa pada deket-deketnya tangan aku otomatis lagi gemetar dan berdebar-debar. Kalau udah sampai debar terus aku lupa. Jadi kayak mual-mual kayak gitu. Sampai fisik itu kena ya dia ya. Itu namanya kayak respon kecemasan fisik lah. Iya. Jadi tubuh kamu tuh bereaksi terhadap pikiran yang udah panik duluan gitu. Nah, padahal presentasinya sendiri belum tentu terjadi gitu kan. Nah, selain perasaan ini, cara lain apa yang bisa kamu lakuin buat menghindari presentasi tadi? Ya ambil tadi aja, ya aku sengaja pilih bagian aku bagian yang pendek. Yang kayak nggak terlalu, aku lebih milih bantu teman aku banyak mengerjakan tugasnya di bagian nyiapin materi dibanding aku harus presentasi dan di situ aku harus banyak ngomong. Jadi kadang teman-teman aku mau kayak kondisi aku kayak gitu karena kontribusi aku ya, kayak kalau dalam tugas mungkin dikerjakannya aku di bagian yang lain gitu, tapi pas begitu presentasi aku lebih pasif dan kayaknya teman-teman aku udah cukup ngerti. Tapi kan nggak bagus gitu kan kalau misalnya aku sering apa ya hindarin itu, bahkan sampai pernah aku jadi nggak masuk kuliah cuma karena itu kan aku tuh terlalu berbahaya. Kayaknya itu berpotensi besar kali aku bakal gagal gitu. Jadi aku sengaja nggak masuk ke kampus kayak ya aku hindarin aja. Itu efeknya ada kenilai nggak ya? Kenilai kamu waktu kuliah kemarin? Iya sih, jangan soal tuh cukup mata kuliah yang dosennya killer. Aku tahu kalau dosen killer kayak mana. Jadi kayak udah diingetin juga misalnya ya udah presentasi aja ulang gitu. Tapi aku kayak nggak sanggup gitu, kayak aku itu kayak bakal berpotensi besar dibanding aku rasa aku bakal malu diriku ya kan, dengan kondisi itu mungkin kayak jadi karena saya mualan bisa pula di depan ya, terlalu banyak aja pikiran negatifku. Jadi kayak mending aku hindarin aja. Itu persis yang terjadi dalam pola penghindarannya. Jadi ada short termnya itu reda, terus long termnya itu makin parah. Nah, dan karena kamu makin jarang presentasi, kayak apa ya, kamu tuh makin gak punya bukti nih bahwasanya kamu sebenarnya bisa. Jadi dia sejak kapan nih kamu takut ngomong depan umum atau udah dari lama gitu? Itu yang berapa itu aku di SMA yang di masa SMA itu, tapi sebelumnya memang dari situ udah malu banget kepananya. Jadi di keluarga juga misalnya di acara keluarga kadang pas lebaran juga nih Angel, kadang kayak kami tuh dibiasain kayak saya ngomong aja gitu kayak mewakili itu nanti kayak cuma besar. Jadi kadang kalau dalam konteks keluarga itu kayak diajak buat apa ya, berpartisipasi dan ngobrol. Tapi aku memang malu lagi. Jadi kayak biasanya adik aku sebenarnya kayak dia aja deh ngomong gitu. Aku yang lebih mundur, mama aku sering marahin. Cuma dia kayak mungkin paham kondisi aku yang kayak di situ tuh aku udah memang nggak mau dan rasa aku nggak mampu. Jadi kayak dia udah kecil. Jadi dia udah lebih pendiam aja dengan akunya. Berarti ada kombinasi nih dari sifat dasarnya kamu yang malu-malu tadi lah, ditambah sama kejadian yang pas SMA tadi. Nah, yang bikin apa ya, makin kunci pola pikir kamu tadi. Nah, itu bukan salah kamu dia, tapi sekarang kamu bisa mulai bikin pola baru. Nah, waktu kamu berhasil menghindari presentasi, apa yang kamu rasain? Pastinya lega ya jalan di situ karena saya nggak ngelakuin itu kan. Tapi misal juga kayak saya kok bisa, kenapa orang-orang lain bisa aku nggak bisa gitu. Terus aku jadi malu, kenapa sih gitu aja nggak berani. Ya seharusnya bisa sih aku lebih berani. Cuma kalau aku di proses jadi main itu rasa takut aku lebih besar daripada keinginan aku untuk mendorong diriku buat mencoba. Oke, berarti rasa lega itu yang bikin kamu balik lagi ke cara yang sama setiap kali. Nah, di sini di proses konseling kita ini itu namanya negative reinforcement.
Apa ya. itu? Jadi itu penghindaran terasa kayak hadiah, tapi itu cuma jangka pendek doang. Tapi lama-lama justru nyebelin masalahnya gitu. Nah, menurut kamu presentasi yang bagus itu kayak gimana? Standar apa yang kamu pakai buat nilai diri kamu sendiri? Sesimpel dia lancar nggak. Kalau ngomong tuh nggak aku jujur kalau ngomong tuh aku sering kayak aku nggak sebenarnya kalau ngomong. Terus sering pakai kata kayak gitu kayak hari aku lagi bilang kayak lagi jadi kayak lagi jadi kayak nggak good lagi nggak lancar gitu. Terus aku tuh namanya takut ya. Kadang kita pesan itu kan suara kita depan tuh jelek aja. Nggak suka kayak itu dengannya. Terus ya, kalau di depan kita pasti harus kasih yang terbaik ya. Kesalahan tuh rasanya nggak sesuatu hal yang bisa ditolerir. Jadi kayak kenapa harus salah? Kalau salah terus kita mempermalukan diri kita sendiri. Terus kan presentasi ya. Kadang nggak suka tuh nggak sih kalau lihat orang nengok kita bosan. Jadi aku makin ngerasa bersalah nih. Apa yang aku di sini? Ya, seharusnya aku bisa buat sesuatu yang lebih menarik. Jadi orang-orang tertarik nih untuk dengerin aku presentasi, aku ngomong gitu. Jadi kalau ada satu hal yang salah, aku sudah pasti gagal total. Berarti standar kamu tinggi banget dari aku ya. Nanti kita periksa apakah standar itu realistis, oke? Nah, tapi kalau kamu jujur nih sama diri kamu sendiri, kamu sebenarnya pengen bisa presentasi dengan baik? Enggak. Udah pasti, siapa yang nggak mau? Pasti ada kan maunya. Jadi kayak karena ada mulai orang yang percaya diri ngomong di depan, dia tahu apa yang dia kayak menguasai panggung gitu. Aku ada bahannya, aku bisa yang aku cakapin itu ada gitu. Ya kayak pengen kali gitu. Aku juga nggak mau kan terus-terusnya jadi kayak gini. Ya kan, kayak ada masalahnya juga aku harus ngomong di depan. Jadi kayak nggak mau dia menunda Keinginan itu yang bakal jadi modal terbesar kamu dia. Oke, kita kerjain ini. Oke. Nah, jadi dia aku apa ya mau nanya nih. Kalau boleh milih, selain obrolan kita hari ini, apa yang paling kamu pengen capai? Aku pengen merespon sesuatu lebih realistis ya. Maksudnya selama ini kalau misalkan presentasi aku kan selalu panik gitu kan. Aku pengen pertama kali dengan hal sekecil itu aja. Ya aku nggak perlu terus panik kayak oke presentasi kayak itu nggak not such a big deal gitu loh. Misalnya kayak oke bisa nih kita lakuin yang penting kita mau belajar, mau usaha gitu ya akhirnya aja dulu gitu. Aku pengen lebih kayak gitu. Cuma kadang aku juga di sisi lain apa ya minimal aja lah nggak usah ikut respon sama aku bisa berdiri di depan kelas kayak ayam sayur gitu kayak gitu kayak pingsan mual mau kayak gitu. Oke, kita spesifikin ya supaya bisa diukur. Jadi tujuan jangka pendeknya dalam 2 minggu ke depan nih, kamu berhasil ikut setidaknya 1 sesi presentasi sampai selesai tanpa kamu menghindari gitu. Terus tujuan jangka panjangnya itu dalam 1 bulan kecemasan sebelum presentasi itu tuh berkurang secara signifikan dan kamu bisa prepare tanpa gangguan tidur yang berat seperti yang kamu bilang tadi. Gimana, realistis atau enggak? Oh, salah satu realistis dari soalnya itu yang paling dasar yang seharusnya itu dari situ kita mulai berjalan. Jadi oke kali. Nggak muluk sangat realistis. Nah, oke dia jadi coba bayangin nih, waktu tahu ada jadwal presentasi. Kalau pikiran yang muncul bukan pasti aku bakal gagal, tapi lebih ke aku udah prepare. Sedikit cemas gitu normal. Kira-kira reaksi tubuh kamu itu bakal sama nggak kamunya? Kemungkinan jadinya nggak parah-parah gitu ya. Jadi kalau misalnya dari aku langsung pikiran aku tadi aku langsung panik gitu, itu kayak dia langsung bereaksi seluruh tubuhku gitu ya. Terus kayak konsepnya yang aku tahu kayak dari kalau tadi semua itu dari asumsi dan pikiran kita, maka jadi
Nah seperti itu, jadi mungkin karena pikiran aku yang otomatis tadi buruk, jadi kan semuanya terkesan buruk gitu. Nah itulah dia inti dari konseling kita ini, Dil. Bukan sebenarnya jawab konseling kita Oke. ini. Kita ini konseling individual, tekniknya itu CBT. Oke. Oke, biar kayak Oke. Jadi di sini bukan situasinya yang kita ubah, tapi cara kita maknai situasinya atau pola pikir kita gitu. Dan itu yang akan kita latih sekarang, Dia. Oke, Dia, sekarang kita akan latih yang namanya cognitive restructuring. Oke, kita ambil satu pikiran otomatis yang paling sering muncul nih. Kalau presentasi pasti aku bakal blank dan semua orang bakal ketawa. Oke. Pertanyaan pertama, bukti apa yang mendukung pikiran itu? Jadi maksudnya penjelasan aku tentu benar bukti dengan jelas aku blank di situ dengan prestasi aku blank dan teman-teman tuh ngetawain aku. Itu bukti nyata jelas kenapa aku itu kejadiannya. Oke, itu bukti yang udah ada ya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua, bukti apa yang bertentangan dengan pikiran ini? Pernah nggak kamu presentasi dan hal yang kamu takutin itu nggak benar terjadi, Bil? Coba. Pernah nggak? Ini baru-baru ini sih. Waktu aku ada kayak presentasi gitu. Terus pas presentasi itu aku merasa sebenarnya aku mau ngelarang gitu. Cuman aku temanku kayak udahlah pernah coba jalan dikit gitu. Terus aku lakuin dan kebetulan di situ bagian aku tuh dikit dan plus aku memang nyari tahu bagian juga. Bener aku baca, aku pahami. Jadi aku ngerasa di situ aku cukup lancar. Oke. Jadi aku nervousnya iya, cuma karena kayak aku yang ngerjain dan itu bagian yang bukan juga kayak satu bagian aja dan aku oke, jadi nervous aja gitu. Bikin sana pas aku juga kadang sempat dan bentar-bentar temen aku tuh yang kayak ngehargai sih, yang kayak gak ada ketawa, mereka kayak ada temen aku kayak sambil menatap aku ayo jadi. Nah, jadi gak semua presentasi itu berakhir kayak kamu takutin ya. Sekarang hitung deh, dari semua presentasi yang pernah kamu lakuin selama hidup kamu, selama hidup kamu lah, atau selama kuliah lah, oke? Berapa yang beneran berakhir dengan diketawain? Bentuknya sama itu aja sih ya. Salah satu pengalaman aku itu yang berdampak sampai sekarang itu cuma kejadian itu aja sih yang aku bikin sampai di apa ya diketawain desanya biasa aja. Kayak tadi contohnya ya oke aja sih. Berarti satu pengalaman buruk itu yang bikin kamu percaya semua presentasi bakal sama gitu kan. Nah, jadi di CBT itu namanya overgeneralization. Nah, artinya itu narik kesimpulan besar dari satu kejadian. Adil gak tuh ke diri kamu sendiri menurut kamu? Gak adil gitu. Soalnya kayak gara-gara satu kejadian ini berefek sama aku sampai sekarang gitu. Jadi kayak kesannya aku gak adil kayak menghukum diriku sendiri. Padahal itu kejadiannya juga cuma sekali dan udah lama gitu. Banyak mungkin hal yang kayak tadi aku tapi fokus kayak aku tetap fokus ke hal dulu masa lalu gitu ya. Oke. Nah, coba aku nih tanya nih dari sudut lain. Kalau teman kamu yang presentasi dan dia kelihatan grogi, salah ngomong atau ngeblank lah contohnya. Nah, respon kamu tuh gimana? Bakal ketawa, menghakimin dia tuh gimana? Enggak, maksud aku udah tahu enaknya, enggak enaknya digituin. Pasti aku menghargai karena aku paham gak mudah buat kita bisa bicara di depan gitu. Kayak dengan semua kata-kata banyak ngapain kalau kita itu kita gak mudah gitu untuk kontrol diri, kontrol isi pikiran, apa yang keluar dari mulut kita. Jadi aku pasti bakal menghargai kalian apapun, support kayak ya pasti kayak mau orang tuh tetap melakukan hal yang baik kan gitu. Nah, tapi kan dari sendiri kamu gak ngasih kebaikan yang sama, Dil. Kamu jauh lebih keras ke diri kamu sendiri dibandingkan ke orang lain. Apa yang kamu pikir soal itu? Coba. Kayaknya aku salah kecil ya, tapi kayak aku tuh memang gitu yang kayak bisa ngatur orang lain, tapi ke diri sendiri aku tuh lebih keras gitu. Itu yang saya
pelan-pelan kita ubah. Oke. Nah, sekarang kita bikin talk reportnya, oke? Pikiran lama yang tadi itu pasti aku bakal ngeblank dan semua orang bakal ketawa. Itu pikiran lama kamu ya. Nah, berdasarkan bukti yang udah kita periksa tadi, yaitu bukti yang pas sampai SMA tadi ya. Kira-kira pikiran yang lebih seimbang dan realistis itu gimana menurutmu? Yang realistis ya enggak? Mungkin kayak aku kayak pernah kan ngalamin presentasi yang buruk, tapi banyak juga tuh yang aku laluin yang baik gitu, jauh lebih baik. Jadi kalau misalnya cemas-cemas sedikit, mungkin itu jadi wajar deh. Kayak cemas sedikit apa salahnya ya? Memang itu normal. Tapi kalau misalnya kemungkinan besar hal yang aku pikir tadi, yang aku takutin, aku cemasin itu kayaknya nggak bakalan separah yang aku bayangin. Kayak lebih banyak jadi sampai itu kan. Aku pentingnya ternyata nggak seburuk itu. Itu bagus banget. Kamu sendiri yang ngomongin kalimat itu, oke? Dan itu jauh lebih kuat. Justru karena ya datang dari proses berpikir kamu sendiri, Dil. Nah, coba ulangi sekali lagi dengan lebih yakin. Itu tadi kayaknya terlalu banyak. Cuma kayak aku pernah presentasi yang baik, ya hanya kalau itu kan kayak aku pernah presentasi yang baik, jadi cemas itu wajar, cuma bukan berarti gagal. Itu gagal. Itu pikiran yang berbasis bukti ya, bukan asumsi. Itu yang bakal kamu latih terus ya. Nah, sekarang kita bikin rencana aksinya. Nah, 3 langkah konkret dulu. Pertama, mulai hari ini buat top diary gitu, buat top diary sederhana. Setiap kali pikiran cemas itu datang, soal presentasi tadi, muncullah contoh yang cemas itu kan. Catat situasinya apa, terus pikiran otomatis yang muncul itu apa bukti pro dan kontranya, dan pikiran alternatif yang lebih seimbang. Bisa nggak? Bisa itu kayak lebih ke jurnal tapi pemikiran sendiri gitu ya. Benar. Ya kayaknya bisa sih kalau cuma itu aja bisa aku lakuin. Terus yang kedua nih, minggu ini coba satu behavior eksperimen kecil gitu. Contohnya gini deh, presentasiin materi itu selama 2-3 menit gitu lah ke teman dekat kamu lah, ke siapa Tahania, ke siapa gitu. Bukan di kelas, berdoa aja dulu, perhatiin apakah yang terjadi itu sesuai sama yang kamu takutin. Catat hasil. Ya. Yes, kalau bisa kan aku juga bisa nebak-nebak ekspresi dia gitu ya. Jadi kayak kamu bisa evaluasi lah jalannya. Iya, oke. Dan umumnya itu lebih mudah merasakan pressure karena bareng sama konak, jadi pasti dia tak menghakimi. Benar. Terus yang ketiga, tiap malam nih sebelum tidur, ucapin pikiran baru yang tadi kamu temuin sendiri yang tadi tuh. Terus bukan karena itu mantra ajaib, tapi karena otak kita butuh latihan buat gantiin pola lama sama yang baru tadi. Bisa komit ketiga hal ini Del? Sejauh ini bisa sih, soalnya lebih bisa langkahnya masih bisa blokir gitu, masih make sense, lebih mudah sih buat sih kakak bisa pulang. Nah sekarang bayangin, kalau kamu konsisten 2 minggu ini lakuin yang aku bilang tadi, 3 langkah tadi, gimana kira-kira kamu bakal ngadepin presentasi berikutnya? Kalau misalnya pengaruhnya tuh mungkin masih nervous aja, kayak kan nggak mudah proses, mungkin masih nervous, namun aku nggak langsung mikir yang kayak panik, deg-degan langsung yang kayak berefek 2 kali ke diriku, dan itu nggak mikir yang jelek. Nah itu udah kemajuan yang besar banget nih Dil. Tujuannya bukan supaya kamu nggak cemas sama sekali. Cemas itu wajar dan bahkan bisa bantu kita lebih fokus. Yang kita ubah adalah cemas yang bikin kamu itu lumpuh gitu.
jadi cemas yang bisa kamu kelola. Nah, dari cemas yang lumpuh jadi cemas yang bisa kamu kelola sendiri. Kamu udah buktiin tadi bisa menemuin pikiran yang lebih seimbang, berarti kemampuannya udah ada, tinggal dilatih aja. Iya, happy sih aku jadinya. Karena jujur tadi pas aku nyusun kalimat tadi itu rasanya bener kayak itu aku bukuin. Soalnya ini kan aku tuh gak bisa bilang sama diri kayak ya wajar aja rasa cemas takut gitu kayak. Jadi beneran sekarang tuh aku udah ringan, lega. Itulah namanya perubahan kognitif dan kamu baru aja ngalaminnya sendiri. Keren banget sih. Ya, kayak gak nyangka ya. Soal tahu ini kan kita ketemu juga emang gitu. Berefek itu loh kamu, gak nyangka bisa kayak gini. Jadi makasih sekali sudah udah mau bantu aku. Jadi kita ini udah hampir penghujung sesi ya. Aku Gak mau saja iya sih. Aku mau rangkum nih sebentar ya apa yang udah kita obrolin. Kita nemuin bahwa kecemasan presentasi kamu dipicu sama pikiran otomatis negatif, terutama keyakinan bahwa kamu pasti akan ngeblank dan diketawain. Kita udah cek bukunya dan ternyata keyakinan itu nggak sepenuhnya didukung fakta. Kamu sendiri yang nemuin pikiran alternatif yang lebih seimbang dan itu kekuatan terbesar kamu dalam sesi konseling kita ini. Itu kayaknya yang paling berkesan ya. Iya. Nah, kalau dipikir dengan bukti kenyataan nggak menakutkan itu. Kemarin aku terlalu mengesampingkan lebih bukti baik, lebih fokus ke hal yang mungkin pengalaman gak enak ya. Fokus ke pengalaman gak enak itu. Jadi aku over generalization ya. Gitu. Dan kamu bawa pulang 3 hal. Yang pertama itu yang truth diary, terus behavior experiment sama satu teman dekat dan pulang pikiran baru tiap malam. Ingat ya, perubahan itu butuh proses, nggak ada yang bisa. Sesi ini bukan obat azab yang tiba-tiba bisa kamu langsung berubah total, enggak, tapi ini awal yang kuat. Gimana perasaan kamu setelah apa ya? Iya, perasaan kamu sekarang nggak dibandingin tadi waktu kamu balik masuk? Kayak aku bilang jujur beneran seringan itu kayak aku kemana aja aku sama ini nggak nyadar itu. Jadi kayak beneran jujur aku udah kayak ngapain sama orang, tapi sekarang aku bakalan keluar dengan tenang kayaknya aja. Nah itu bagus banget ya, serius. Dan itu kerja keras kamu sendiri sih. Aku cuma bantuin arahnya aja. Nah kalau 2 minggu lagi kita bisa ketemu gimana? Terus kita evaluasi bareng nih perkembangannya. Ada yang kamu tanyain atau tambahin sebelum kita tutup? Kayaknya udah ada. Benar udah jelas semua apa yang harus aku lakuin ke depannya. Cuma aku butuh kasih konsistensi ya dalam proses itu. Terus berkali-kali aku bilang makasih kalian bilang beneran makasih karena aku gak nyangka kalau kayak gini aku bisa jadi satu itu. Jadi thank you. Oke, sama-sama Dil. Aku juga belajar banyak dari sesi ini. Aku mau bilang semangat. Aku percaya kamu bisa. Sampai ketemu lagi ya. Ya,